Yo, para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Nah, kayak biasa gitu kan, di segmen ini gue bakal bawain set story dari game Kage no Jitsurokusa lagi, atau ya The Eminence in Shadow Master of Garden. Dan kali ini gue bakal bawain set story setelah Shadow Garden itu dapat sampel penelitian dari Sanctuary. Pas habis ngelawan Aki-Aki baju ketat tuh, habis ngelawan Nelson gitu, itu ada set story-nya, sebenarnya ada story lanjutannya, cuma langsung lompat ke Jimina. Tapi ya sebelum mulai ke pembahasannya, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya, kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lu kempes kocok. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, ya lu bisa lah gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ya lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, yaitu ya 2 cerita original karya gue sendiri, Isekai no Shiroi Ansatsu Saga, Oji sama Ninaru, dan The Zero Esper, sama 1 cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton ya lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu tertarik gitu kan buat lanjut setelah denger storytelling gue, ya lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih cuk, ya mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, gue mau kasih disclaimer dulu nih ya, kalau set story kali ini yang ada di game Kage no Jitsurokusa adalah canon. Jadi ceritanya itu canon gitu, bukan cerita kayak ya cerita sampingan gitu yang nggak masuk ke canon, tapi cerita dari The Eminence in Shadow yang ada di gamenya, yaitu Master of Garden, itu semuanya canon. Dan set story kali ini itu setting waktunya setelah Shadow Garden dapat sampel penelitian dari Sanctuary yang dihancurin cheat. Dan ini nggak ada nih di novel, anime, ataupun komiknya, cuma ada di gamenya doang yang berjudul Master of Garden. Ya kayak lo tau lah gitu kan, di novel, anime, ataupun manganya, setelah lawan Nelson gitu, si Aki-Aki baju ketat kan cheat itu langsung ke turnamen pedang tuh, jadi Jimina di situ kan. Yang padahal sebelum cheat jadi Jimina itu ada insiden lain yang terjadi yang nggak diceritain di novel, manga, ataupun animenya, cuma diceritain di dalam gamenya. Yang dimana gitu kan, beberapa hari setelah tim penyidik Shadow Garden gitu kembali dari penyelidikan di Sanctuary, mereka itu dapat berbagai sampel yang dikasih ke Ita buat diteliti. Tapi Ita itu nggak senang tuh dan kesel gitu kan sama sampel yang dia dapat dan informasi yang dia dapat. Karena gitu kan semua informasi itu kagak guna, soalnya dia udah tahu semua informasi yang dikasih sama tim penyelidik. Nah, pas Ita lagi kesel kayak gitu kan, itu Zeta datang tuh buat ngasih laporan baru. Dan Zeta tahu kalau Ita lagi kesel, makanya si Zeta itu nanya kenapa Ita kesel. Dan Ita bilang dia kesel sama penelitian Sekte Diabolos yang kagak sempurna. Mau itu soal Tears of Diabolos ataupun teknologi, semuanya nggak ada yang sempurna. Dan itu merusak harga diri seorang ilmuwan. Sebagai seorang ilmuwan harusnya harga dirinya rusak gitu kan kalau penelitiannya itu nggak sempurna. Itulah pandangannya Ita. Dan dari situ tercetuslah gitu ide Zeta buat bikin Tears of Diabolos versi sempurna. Yang mana itu bikin jiwa ilmuannya Ita bergejolak gitu kan. Karena ya sebagai seorang ilmuwan, ada sesuatu yang bisa dia teliti, pasti seneng lah. Tapi Zeta juga bilang buat bikin Tears of Diabolos itu nggak gampang, karena butuh darah keturunan kerajaan dan juga sel Diabolos. Ditambah bikinnya nggak boleh asal-asalan. BTW buat lo yang nggak tahu gitu kan, Tears of Diabolos itu adalah sel Diabolos yang merupakan hasil eksperimen Sekte Diabolos. Dan gue juga baru tahu kalau selama ini Tears of Diabolos yang dipakai sama Sekte Diabolos itu kagak sempurna anjir. Oke, balik lagi. Nah, abis dikasih tahu kenapa Sekte Diabolos itu nggak bisa nyempurnain Tears of Diabolos, Eta nanya tuh soal tempat penelitian Sekte Diabolos yang belum diinvestigasi. Dan Zeta bilang ada satu di kota perguruan tinggi College Town, Laugus. BTW kota perguruan tinggi College Town gitu itu udah disebutin di anime, manga, novel, itu udah disebutin, yaitu kota yang jadi tempat tujuannya si Shirley setelah pindah dari akademi kerajaan. Nah, Shirley itu dari akademi kerajaan dia itu pindah ke kota perguruan tinggi College Town, Laugus, buat menjadi seorang peneliti. Nah, pas Zeta pengen pergi gitu kan buat bikin tim penyelidik tuh buat buat menyelidiki lab yang ada di kota perguruan tinggi, Eta malah nahan si Zeta dan bilang kalau Eta gitu kan itu mau ikut karena dia nggak bisa ngandelin tim penyelidik. Dan ya setelah itu Zeta sama Eta pergi berdua doang tuh ke lab Sekte Diabolos yang ada di Laugus. Nah, setelah beberapa hari mereka akhirnya sampai di lab itu.
yang letaknya ya ada di dekat pantai, dan ya mereka masuk tuh dengan cara ngeledakin pintu masuk yang bikin semua yang ada di dalam itu rusak dan terbakar. Tapi ada satu pintu gede yang punya simbol sama kayak di Sanctuary, dan itu nggak rusak sama sekali tuh, yang berarti ya lab yang mereka datengin itu benar, yaitu salah satu lab penting di Sekte Diabolos. Dan karena pintu itu nggak bisa dibuka gitu kan, akhirnya ya mereka nyari cara tuh, dan dengan kebodoh amatannya Eta, dia sembarang aja lah neken gumpalan tanah, yang padahal Zeta udah bilang tuh kalau itu mungkin aja jebakan. Tapi ya untungnya bukan, karena abis Ita tekan itu gumpalan tanah, muncul sihir yang membentuk pintu mirip kayak di Sanctuary. Nah, mereka sebelum masuk gitu kan, si Ita sama Zeta itu ganti baju dulu tuh, dari yang awalnya slime suit ke baju biasa, karena ya kejadian pas di Sanctuary lah. Lu pada inget kan, pas di Sanctuary pakai sihir itu susah banget, butuh usaha ekstra, bahkan cheat aja butuh usaha ekstra dulu gitu. Makanya ya daripada pakai slime suit gitu kan, yang merupakan sihir dan sihir mereka jadi nggak terkontrol, makanya ya mereka milih pakai baju biasa aja lah. Nah, pas mereka masuk gitu kan ke pintu yang dibuka sama Ita tadi, tempat itu ya kayak kota Midgar zaman dulu kalau kata si Zeta. Dan sesuai dugaan lah, kalau di dalam lab itu susah buat ngendaliin sihir sama kayak di Sanctuary. Habis itu mereka pergi ke suatu toko yang mencolok banget di situ, karena ya arsitekturnya itu beda dari yang lain. Kalau yang lain itu terlihat kuno banget, sedangkan ini ya agak lebih maju lah. Dan pas mereka nyentuh pintu toko itu, mereka berdua diteleport ke ruang lain, kayak semacam gudang gitulah. Dan pas mereka nyari dokumen-dokumen yang ada di sana, tiba-tiba monster datang nyerang mereka, dan kayak biasa lah yang udah-udah gitu kan, Ita bakal kabur nyerahin semuanya ke Zeta. 魔物イータ後方支援はイータ戦闘はゼータだけで十分それじゃ Dan karena yang kita omongin Zeta, ya jelas lah monsternya bisa dibantai, tapi ya ternyata nggak semuanya kebantai. Ada satu yang lolos dan ngejar-ngejar Ita, sampai Ita itu teriak-teriak gitu lah minta tolong ke Zeta. Nah, Ita itu udah naik tuh kan, udah naik ke rak buku sambil ngusir monster yang dari bawahnya pakai buku. Dan ya di sini kelihatan gitu kalau Ita nggak bisa apa-apa tanpa sihir dan slime-nya. Dia sama kayak ilmuwan biasa yang kagak bisa apa-apa lah kalau nggak pakai sihir dan nggak pakai slime-nya. Setelah ditolong gitu kan sama Zeta, Ita ngeluarin banyak berkas dari dalam jas lab-nya, dan Ita nunjukin berkas sekitar 1000 tahun yang lalu mengenai Tears of Diabolos. Dan menurut Eta, konsep keseluruhan dari Tears of Diabolos itu udah sempurna gitu. Tapi entah kenapa Nelson yang udah ngikutin gitu kan sesuai blueprintnya, tetap nggak bisa bikin Tears of Diabolos yang sempurna. Dan habis itu mereka ngeliat gitu kan berkas kedua yang berjudul Rencana Kota Perguruan Tinggi Coldstone Laugus. Nah, dalam berkas itu diceritain gitu kan kalau kota Laugus sebenarnya itu sebuah lab gitu. Lab kedua dari seorang ilmuwan ternama. Karena banyaknya pengikut dari ilmuwan itu gitu kan, lama-lama lab itu berubah menjadi sebuah kota. Dan nama ilmuwan yang diikuti sama ilmuwan-ilmuwan lain itu adalah Laugus, seorang rektor pertama dari kota perguruan tinggi Coldstone Laugus. Dan pas Zeta baca dokumen soal Laugus, dia menyimpulkan gitu kalau Laugus itu adalah ilmuwan gila yang rela melakukan apa aja demi memuaskan ilmu pengetahuannya. Yang padahal cewek di sebelah Zeta gitu kan, si Ita ya 11-12 sama Laugus, cok. Dan karena prestasinya Laugus gitu kan di Sekte Diabolos, akhirnya ya dia dikasih kursi ke-11 Sekte Diabolos, yang kemudian ya dia wariskan ke Nelson, dan sekarang berakhir kosong setelah kematian Nelson di tangan Cid. Nah, dalam berkas lain disebutin gitu kalau Sanctuary kedua yang dimasukin Zeta sama Ita itu adalah tempat rahasia milik Laugus. Tapi beda dari Zeta yang nyari berkas soal info Sekte Diabolos, Eta itu justru baca soal berkas penelitian Laugus. Dan dia nggak paham gitu kenapa Laugus nggak bisa menyempurnakan Tears of Diabolos. Dan menurut Eta, kalau Laugus mau, harusnya Laugus itu bisa menyempurnakan Tears of Diabolos. Nah, pas mereka lagi nyari berkas lain gitu kan, tiba-tiba mereka diteleport tuh secara paksa ke dalam goa. Dan karena di situ cuma ada satu jalan, ya udahlah mereka jalan aja tuh. Sampai mereka nemuin jalan yang bercabang. Cabang pertama itu punya gambar kucing merah, dan cabang kedua itu punya gambar anjing biru. Nah, di antara dua jalan bercabang itu ada tulisan cari jalanmu dengan kekuatan. Dan Zeta beranggapan ya kalau mereka itu harus milih mana yang lebih kuat gitu kan,
antara kucing sama anjing. Dan karena yang dia omongin Zeta udah jelas jawabannya kucing gitu kan. Karena ya kalau ngomongin anjing gitu kan, dia bilang anjing itu lebih kuat, berarti ya dia mengakui kalau Delta lebih kuat dari dia. Tapi ya Ita ragu tuh sama jawaban Zeta yang kayak asal-asalan lah. Dia nyoba buat nenangin Zeta, tapi ya pada ya Eta nyerah juga gitu. Karena ya Zeta ngotot banget dan akhirnya ya mereka jalan ke cabang yang ada lambang kucingnya. Dan pas udah lumayan jauh, tiba-tiba tuh ada jebakan tuh dari bawah tanah. Zeta sih bisa lompat gitu kan, tapi lain cerita sama Ita yang jatuh ke lubang perangkap. Ita! Zeta, 早く助けて。私はさっき見捨てられたんだけど。 Dan abis diselamatin Zeta, akhirnya mereka mutusin tuh buat balik ke lokasi jalan bercabang yang tadi. Karena mereka tahu jalan yang mereka ambil sekarang itu salah. Dan mereka akhirnya masuk ke jalan yang punya lambang anjing biru. Dan di situ Eta juga jelasin gitu, kalau gambarnya itu nggak berarti apa-apa. Mau ngambil kucing, mau anjing itu nggak ada artinya. Melainkan artinya itu ada di warnanya. Merah berarti itu bahaya, sedangkan biru itu berarti aman. Eta bisa bilang gitu karena dia keingetan gitu kan kata-kata Baginda Lord Cheat yang bilang merah berarti berhenti dan biru berarti jalan. Nah setelah mereka berjalan cukup lama gitu kan, mereka ketemu jalan bercabang lain yang kali ini gambarnya berbentuk rel kereta dengan 5 orang tergeletak. Dan di cabang satunya itu terdapat 1 orang yang tergeletak doang. Dan menurut Zeta itu teka-teki yang menentukan pilihan pengorbanan mana yang lebih baik. Sedangkan Ita dia bilang jawabannya itu bukan kuantitas, melainkan kualitas. Dan kalau jadi salah satu orang di sana, atau lebih tepatnya Ita jadi salah satu orang di situ, jawaban yang tepat adalah jalan yang membuat dirinya itu selamat. Karena dia punya ilmu dan talenta yang jadi aset berharga dunia. Wajar gitu kan kalau orang lain mati demi dia. Itu kalau kata si Ita. Dan alasan Ita bilang kayak gitu karena Ita tahu gitu kan sifat dia dan Laugus itu sama gitu loh. Terus Ita juga bilang gitu kan kalau semua nyawa itu nggak setara. Maka dari itu apabila nyawanya ditimbang bareng sama Cheat gitu kan, maka Ita dengan senang hati bakal memberikan nyawanya buat Cheat. Dan omongannya Ita itu bikin Zeta shock banget. Terus Zeta bilang dia pasti bakal ngelakuin hal yang sama juga kayak Ita. Dan Zeta yang takjub dengan pemikirannya Ita itu ngajak Ita buat gabung ke fraksinya yang pengen bikin Cheat jadi abadi. Tapi Ita nolak. Dan pas lagi ngobrol-ngobrol begitu, tiba-tiba mereka berdua itu diteleport secara paksa ke gudang arsip. Tapi ya kali ini gudangnya beda tuh dari sebelumnya. Dan tanpa pikir panjang, Ita itu langsung ngeliat berkas-berkas yang ada di situ. Dan Zeta pun ikut nyari gitu kan data yang menurut dia berguna. Dan setelah beberapa lama mereka sadar gitu kalau gudang arsip kali ini itu nggak ada data penelitian Tears of Diabolos, melainkan data-data lain gitu kan kayak asal-usul sihir, monster dan yang lainnya. Terus Ita juga ngasih jurnal tuh ke Zeta yang di situ tertulis Laugus bisa membuat Tears of Diabolos dengan hasil yang lebih baik. Dia juga udah menyempurnakan teori dasarnya, tapi dia nggak tertarik sama pengetahuan yang hasilnya udah bisa dia bayangkan. Tapi bukan info itu gitu kan yang pengen Eta kasih ke Zeta. Melainkan di dalam jurnal itu juga tertulis kalau Laugus udah nggak tertarik sama Tears of Diabolos. Karena dia lebih tertarik sama sesuatu yang lebih bagus dari itu. Bahkan lebih tua dari Tears of Diabolos. Terus di jurnal itu Laugus juga nulis gitu kan kalau di balik pintu masuk, maksudnya pintu gede tuh yang ada di depan lab. Kan pas Zeta sama Ita masuk ada satu pintu tuh yang gak rusak sama sekali yang ada lambang sentuarinya. Nah pintu itu tuh yang dimaksud sama si Laugus. Dan di balik pintu itu ada sesuatu yang lebih luar biasa ketimbang Tears of Diabolos. Dan kunci buat membuka pintu itu adalah teka-teki dari kalimat akulah sang pencari kebenaran, seorang pencari ilmu yang tak terbatas. Dan setelah mereka bisa mencahin teka-tekinya gitu kan, mereka balik lagi tuh ke tempat awal mereka datang tadi, yaitu pintu gede yang ada lambang sentuarinya yang nggak bisa mereka buka. Dan selama jalan ke sana mereka ngobrol tuh kan, dan Zeta nyimpulin kalau Laugus itu melarikan diri dari lab yang disetujui sama Ita. Karena kultus emang gitu tempat yang sempurna buat melakukan penelitian. Tapi karena ada hal yang membuat si Laugus lebih tertarik, ya Laugus melarikan diri karena kalau dia terlalu lama di kultus gitu, dia nggak bisa meneliti itu, lebih ke arah kayak dikekang gitulah kalau kata si Ita.
Dan Ita itu juga bilang gitu, kalau dia juga begitu, seandainya kalau bukan karena cheat, dia pasti udah kabur dari Shadow Garden. Karena di Shadow Garden itu nggak ada yang bisa bikin dia tertarik selain pengetahuan cheat, ilmunya cheat, dan wawasannya cheat. Makanya lu inget kan gitu, pas cheat jadi John Smith ya kan, pas yang lain udah pada cheat udah mengkhianati gitu, udah pada pasrah, Eta malah kabur gitu loh. Ya karena dia nggak peduli, yang dia pedulin itu cheat, dia nggak peduli sama Shadow Garden. Yang jadi prioritasnya ya pengetahuan cheat, ilmu cheat, dan wawasannya cheat. Dan setelah mereka sampai di tempat awal mereka masuk tadi, yaitu pintu gede yang ada lambang Sanctuary-nya, ya mereka bukalah tuh pintu gedenya. Dan pas mereka berdua baru nginjekin kaki gitu kan, mereka itu langsung merinding karena hawa keberadaan yang mereka rasain dari dalam lab yang baru aja mereka buka. Sampai Zeta sama Ita itu ragu-ragu gitu loh buat masuk, tapi ya mereka mutusin buat tetap masuk aja lah. Ya Zeta butuh informasi, sedangkan Ita itu nyari bahan penelitian. Dan pas mereka masuk lebih jauh lagi, mereka berdua shock banget karena di situ ada naga. Ya lu nggak salah dengar, naga cok, di situ ada naga. Tapi gitu, naganya itu ada di dalam tabung gitu, jadi bahan penelitian gitulah. Selain di tabung juga ada rantai gitu yang ngikat naga itu. Nah beda dari Zeta yang baru bisa jernihin pikirannya dan mutusin buat nyari informasi dari sekitar, Eta gitu kan, itu malah tertarik banget sama naga itu. Sampai ya dia lihat dari deket gitu, itu ditompoin tuh tabungnya tuh sama si Ita. Dan di situ Zeta nemuin jurnal Laugus yang lain, yang mana isi jurnalnya itu bikin Zeta shock banget, sampai gua yang baca aja shock anjir. Karena itu jurnal gitu kan, jurnal yang ditemuin sama Zeta itu jadi bukti kalau keberadaan dimensi lain itu ada. Lebih tepatnya dimensi lain selain bumi, yang dimana naga yang ada di dalam tabung gitu loh, yang lagi di rantai itu adalah salah satu penguasa dari dimensi itu. Dan di dimensi itu nggak jauh berbeda dari dunia yang ditinggali cheat sekarang. Maksudnya kayak isekai lah. Karena punya energi sihir yang nggak jauh berbeda. Dan itu beda sama bumi yang nggak punya energi sihir. Walaupun ya sekarang udah punya gitu. Karena ya insiden outbreak setelah kematiannya cheat. Nah dalam jurnal itu Laugus manggil naga yang dia tangkap dari dimensi lain itu dengan sebutan Nidhogg. Yang mana itu merujuk ke mitologi Nordik. Ya kita semua tahu lah kalau Kagejitsu atau The Eminence in Shadow itu banyak ngambil mitologi Nordik. Mungkin ya nanti kursi pertama dia bolos namanya Thor gitu kan. Ya siapa yang tahu gitu, bisa juga si siapa Ouroboros atau Ophius, ya kita nggak tahu juga lah. Intinya ya ngambil dari mitologi Nordik. Nah pas Zeta lagi baca serius gitu kan jurnal itu, Eta itu teriak tuh yang lagi deket tabung, dia teriak. Dan pas Zeta samperin, Zeta jadi shock banget pas Nidhogg ngebuka matanya. Dan Ita dengan muka polosnya dia bilang kalau dia lagi ngotak-ngatik tombol di sekitar tabung. Dan pas mereka lagi ngobrol, rantai yang ngikat Nidhogg itu hilang gitu aja. Terus tabung yang ngurung Nidhogg itu pecah dan Nidhogg itu keluar dari tabung. Yang mana ya spontan aja Zeta sama Ita langsung masang posisi tempur dan ngejauh gitu. Dan terjadilah pergelutan antara Zeta Ita ngelawan Nidhogg. Nah pas ngelawan Nidhogg mereka itu bener-bener dibuat nggak bisa apa-apa gitu loh. Sampai Nidhogg itu bisa ngejebol tembok lab terus keluar dari dalam lab dan pengen nembakin laser gitu kan ke kota Laugus. Dan Zeta sama Ita itu udah nyerah gitu lah. Karena ya mereka tahu kalau mereka nggak bisa apa-apa dan nggak bakal bisa menang juga lawan Nidhogg. Mereka udah pasrah aja udahlah. Tapi untung aja gitu cheat yang lagi jadi Shadow itu muncul tepat waktu di depan Nidhogg. Kasusnya sama kayak waktu ngelawan Miss Dragon. Dan cheat itu langsung ngeblokir serangannya Nidhogg. Dan kenapa cheat bisa ada di situ? Jawabannya pas cheat keluar dari Sanctuary setelah ngancurin lab gitu kan, dia kan dikirim tuh ke hutan bareng sama Aurora. Nah cheat itu nggak dikirim ke hutan yang sama kayak sebelum dia masuk Sanctuary. Melainkan setelah ngancurin Sanctuary, Cheat sama Aurora diteleport ke hutan di kota Laugus. Jadi diteleportnya udah jauh banget lah. Dan kayak biasa gitu, Cheat kesasar gitu kan, makanya ya nggak bisa langsung pulang. Dan habis itu muncullah Nidhogg gitu kan di langit yang menarik perhatian Cheat. Dan langsung lah disamperin sama Cheat. Habis itu karena Cheat tahu keadaannya mendesak ya, Cheat langsung jadi Shadow terus tampil dengan sok keren kayak biasanya.
Walaupun pas ditanya sama Zeta, kenapa Cheat bisa ada di sini? Cheat bilangnya, karena aku ngerasain kehadiran sosok Black Dragon. Anjay. Ya sebagai fanatiknya Cheat gitu kan, Zeta sama Ita mah percaya aja. Bahkan ya mereka sampai kagum gitu ke Cheat dan mikir, kalau Cheat itu udah ngawasin mereka dari tadi, tapi ya Cheat pengen tahu gitu kan, yang bisa mereka lakuin itu apa aja. Makanya ya dia nggak muncul gitu kan, sampai Zeta sama Ita terdesak baru Cheat muncul. Ya itu isi pikiran dua betina itu aja lah. Padahal mah ya yang sebenarnya Cheat kesasar di hutan Laugus setelah diteleport secara paksa. Dan habis itu Nidok ngelawan Cheat tuh. Dan ya Nidok langsung jadi naga panggang sama Cheat dengan teknik andalannya, yaitu Shin no Saikyo sono mi ni kizame. Kore zo waga Saikyo. I am atomic. Nah, Cheat nggak nyangka gitu kan, kalau satu serangannya udah bisa bikin Nidok jadi naga panggang. Padahal Miss Dragon aja itu masih bisa hidup. Tapi ya Cheat yang nggak senang kayak gitu, soalnya gelutnya gitu doang gitu loh, nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada sesuatu yang menantang adrenalin gitu kan. Itu malah bikin Zeta sama Ita seneng gitu kan, dan kagum banget sama Cheat karena bisa bikin Nidok jadi naga panggang dalam satu kali teknik I am atomic. Dan habis itu ya mereka bertiga, yaitu Zeta, Ita, dan Cheat itu langsung cabut tuh. Karena ya pasti bakal heboh di Laugus soal naga panggang. Apalagi gitu kan, Cheat barusan ngeluarin I am atomicnya gitu kan. Yang lo tau sendiri lah, I am atomicnya Cheat itu kayak apa kan. Ya, di kota Midgar aja langsung heboh gitu pas Cheat ngeluarin I am atomicnya. Apalagi ini gitu, sampai bikin naga jadi naga panggang. Dan sebelum cabut gitu kan, Ita nemuin selembar kertas yang berasal dari jurnalnya Laugus. Dan di situ tertulis kalau dunia itu atau dimensi tempat Nidok berasal itu nggak cukup buat muasin hasratnya sebagai ilmuwan. Dan Laugus juga nyebutin soal dunia lain. Tapi karena tulisannya kepotong ya Ita bodo amat lah. Yang padahal kalau diselidiki gitu kan, harusnya Shadow Garden udah bisa nemuin berbagai dimensi selain bumi. Dan Cheat itu langsung nyuruh Zeta sama Ita buat cepat-cepat karena festival pedang bakal dimulai, yang dimana Cheat bakal jadi Jimina. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut ini Cuk? Soal cerita Shadow Garden kali ini pasti wah sangat-sangat keren gitu. Karena gue sendiri wancing ceritanya jadi begini loh. Waduh, bukti-bukti soal keberadaan dunia lain semua disebutin di sini. Gokil, gokil bener-bener. Autornya orang gila, cocok. Ini kagak dimasukin di novel, kagak dimasukin di manga, kagak ada di animenya, tapi ada di dalam gamenya. Autornya cuan banget, kampret, kampret. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.